Hari ini mari kita bangkitkan jiwa melankolis kita dan sama-sama ngobrol tentang film-film animasi yang mengandung bawang. Gue suka cerita. Cerita apa aja? Dari mana aja? Dalam bentuk apa aja? Kalian suka cerita juga? Then come right in. Cause that's what Turi Kata Oge is all about. Halo, selamat datang di Turi Kata Oge. Dalam video kali ini gue akan memberikan beberapa judul-judul film animasi yang menurut gue punya potensi besar untuk membuat kamu menangis. Sebelum masuk ke daftarnya, gue akan memberikan beberapa disclaimer. Yang pertama, tentunya ini akan menjadi sebuah daftar yang bersifat subjektif. Hal-hal yang membuat orang nangis bisa aja tidak membuat gue menangis, atau juga hal-hal yang bikin gue nangis bisa saja punya potensi untuk tidak membuat orang lain menangis. Yang kedua, dalam daftar ini gue tidak akan memasukkan film-film anime. Jadi film-film seperti yang dibuat oleh Studio Ghibli itu nggak bakal ada di dalam daftar ini. Yang ketiga, film-film ini memang adalah film-film yang menurut gue bisa bikin kamu nangis. Tapi nangisnya itu bukan berarti nangis yang dari awal nonton sampai habis. Bisa saja hal yang bikin orang nangis itu adalah suatu bagian kecil atau adegan kecil dari film tersebut. Kita sendiri sebagai penonton sebenarnya kan juga seringkali perlu untuk memahami konteks keseluruhan dari ceritanya supaya kita bisa berempati sama si tokoh yang ada di dalam adegan tersebut. Nah, now that gue udah beres dengan disclaimer tadi, sekarang mari kita masuk ke dalam daftarnya. Gue akan mulai daftar ini dengan film-film yang sepertinya orang banyak sudah mengasosiasikan judul-judul ini sebagai judul-judul film yang memang bisa bikin nangis. Yaitu yang pertama adalah Coco. Coco ini bercerita tentang seorang anak bernama Miguel. Dia lahir di sebuah keluarga yang sangat anti musik, bisa dibilang kayak gitu. Tapi Miguel sendiri dia itu pengen jadi musisi dan dia punya seorang idola yang namanya adalah Ernesto de la Cruz. Ernesto de la Cruz ini seorang penyanyi yang sudah meninggal jauh sebelum Miguel lahir. Singkat cerita, Miguel kemudian tiba di suatu tempat yang namanya adalah The Land of the Dead atau negeri orang mati. Dan kita mengikuti petualangannya Miguel di sini yang mana dia itu rencananya ingin menemui Ernesto de la Cruz. Film ini menurut gue seru dan colorful, warna-warni, dan ada juga kan elemen-elemen budaya Meksikonya. Dan tentunya bisa bikin nangis. Gue udah nonton film ini setidaknya 2 kali, dan 2 kali itu pula gue menangis saat melihat adegan yang sama. Yang kedua adalah The Lion King, tapi yang versi 1994, jadi bukan yang live action tahun 2019 ya. The Lion King bercerita tentang Simba, seekor anak singa yang merupakan pewaris tahta dari Pride Land atau Pride Rock. Ya, istananya itu di situ dalam bentuk batu, jadi namanya Pride Rock. Di sini kita ngikutin perjalanannya Simba untuk kemudian akhirnya mengambil bagiannya di dalam Circle of Life atau siklus kehidupan, yaitu sebagai raja. Udah banyak orang tahu bahwa film ini tuh bisa menimbulkan berbagai perasaan. Ya salah satunya adalah perasaan yang sedih itu ya, yang bikin nangis. Dan orang umumnya akan menangis pada saat menonton kejadian X, sebut saja demikian. Tapi menurut gue, kalian bisa mendapatkan suatu pengalaman nonton yang berbeda kalau kalian nonton film ini untuk kedua kalinya. Gue pribadi nonton film ini pertama kali pas masih kecil dan udah beberapa kali nonton juga waktu itu sebenarnya. Tapi mungkin karena kapasitas saya untuk memahami cerita dan berempati masih kurang mumpuni, jadi ya demikianlah, saya tidak ada menangis-menangis ya waktu itu sebenarnya. Kemudian gue mencoba menonton film ini bertahun-tahun setelahnya, jadi jarak berapa tahun tuh nggak terhitung juga. Nah ketika gue nonton The Lion King lagi setelah sekian lama, gue menangis justru bukan di kejadian X, tapi kejadian yang lain, sebuah adegan yang lain. Dan ngomongin tentang kejadian ini, menurut gue ini adalah suatu adegan yang segala komponennya mulai dari visual, dialog, sama musik tuh sangat dibuat dengan cantik, apik. Ini gue kehilangan kata-kata nih. Gue suka banget, itu menurut gue sangat cerdas. Sekedar tambahan informasi juga,
The Lion King ini sebenarnya adalah suatu film yang dibuat bukan oleh tim unggulannya Disney. Dan dia berhasil mengalahkan film karya tim unggulan tersebut. Jadi ini juga menurut gue suatu nilai plus dan ini apa ini 2 jempol banget dah. Yang ketiga adalah The Little Prince. Jutaan manusia di dunia ini udah pernah baca buku The Little Prince. Tapi tenang aja, nggak apa-apa kalau kamu juga belum pernah baca. Gue pun nonton film ini dulu baru baca bukunya. Ceritanya sendiri itu terjadi setelah kejadian di cerita yang ada di buku. Di awal film, kamu akan melihat sepasang ibu dan anak yang baru pindah ke sebuah lingkungan. Ibunya, atau sang ibu sebut saja, dia berusaha untuk membentuk dan melatih anaknya supaya nantinya dia bisa masuk ke sebuah akademi yang prestisius. Jadi, kehidupan anak ini tuh benar-benar udah diatur dan direncanakan dari tahun, bulan, hari, jam, menit, semuanya udah ada tuh di suatu jadwal yang tertata rapi. Di sebelah rumah kedua orang ini adalah rumah dari seorang tua, seorang bapak-bapak yang merupakan penerbang yang udah pensiun gitu. Dan kemudian kita melihat bapak ini bertemu juga dengan si gadis kecil. Disitulah cerita kita bermula. Ini film, menurut gue, si pembuat filmnya itu cukup berhasil dalam membawakan vibe dari bukunya. Dan ketika nonton film ini kita juga bisa banyak berefleksi, merenungkan tentang kehidupan dan masa kecil. Dan apa sih yang penting gitu. Dan tentunya ada momen-momen atau adegan-adegan yang bisa bikin kalian terenyuh. Tenang saja. Pasti ada. Yang keempat adalah The Jungle Book 2. Kamu mungkin udah nebak bahwa ini adalah film lanjutan dari The Jungle Book-nya Disney yang rilis tahun 1967. Dalam film ini kita mengikuti Mowgli yang sudah tinggal di desa manusia, namun kemudian dia kembali ke hutan untuk membereskan urusannya dengan Shere Khan si harimau. Tentunya Mowgli bakal ketemu juga sama Baloo dan Bagheera yang adalah sahabat atau bisa dibilang keluarganya Mowgli ketika di hutan. Kalau kamu browsing atau googling tentang The Jungle Book 2, kamu akan menemukan bahwa ratingnya itu tidak bagus. Dan gue tidak akan berkomentar tentang rating tersebut. Gue pribadi udah nonton ini beberapa kali dan selalu ada sebuah adegan yang membuat gue ingin menangis. Mungkin gue doang yang terlalu cengeng, tapi siapa tahu itu juga bisa bikin kamu terenyuh juga. Kalau misalnya ada di antara kalian yang udah pernah nonton, tolong kasih tahu pendapat kalian tentang film ini. Apakah menurut kalian film ini emang jelek? Oke, lanjut lagi ke nomor 5. Yaitu The Fox and the Hound. Film ini bercerita tentang sebuah persahabatan antara Todd, seekor rubah, dan juga Copper yang adalah seekor anjing pemburu. Ini adalah sebuah persahabatan yang sebenarnya sangat tidak biasa ya, dan disitulah ceritanya berpusat. Persahabatannya itu lucu banget dan sangat menyentuh. Dan salah satu elemen dalam film ini yang menurut gue wow banget adalah kata-katanya, men. Tolong nonton karena ini juara. Untuk saat ini 5 judul tadilah yang bisa gue kasih ke kamu. Tapi tenang aja, masih ada honorable mentions. 2 film pertama di honorable mentions ini adalah film sequel yang diproduksi oleh DreamWorks. Apakah judul film-film tersebut? How to Train Your Dragon 2 and Kung Fu Panda 2. Selain diproduksi oleh studio yang sama dan juga sama-sama film sequel, menurut gue kedua film ini memiliki atau mengusung isu yang cukup mirip. Tokoh-tokoh utama kita di film-film ini tuh diperhadapkan dengan masa lalu mereka yang bahkan mereka tuh hampir lupa. Dan juga mereka harus mengalahkan ketakutan mereka yang menurut gue, ketakutan-ketakutan yang mereka hadapi di film sequel ini adalah ketakutan yang lebih dalam daripada yang mereka hadapi di film pertama. Alasan kenapa gue gak masukin ke daftar utama gue adalah karena gue tidak ingat apakah gue menangis waktu nonton ini atau enggak. Tapi gue tahu bahwa ini film-film yang sangat-sangat menyentuh hati. Terus
ada film-film produksi dari Pixar. Pixar kan adalah sebuah studio yang terkenal dengan kemampuan mereka untuk mengaduk-ngaduk perasaan dari para penonton. Beberapa film mereka yang gue suka ada Brave, Up, Cars, juga Luca. Tapi gue nggak bisa sebutin atau ceritain satu-satu isi filmnya di sini, kayaknya ntar jadi kepanjangan. Ada satu lagi sebenarnya film karya Pixar, yaitu The Good Dinosaur. Tapi gue belum nonton film ini sampai habis. Kita tunggu dulu pesawatnya. Ya. Gue bisa kasih... Yang bisa gue kasih tahu ke kalian adalah 15 menit pertama ketika gue nonton film ini, gue nangis. Dan ceritanya itu adalah tentang bagaimana jika meteor tidak menghantam bumi dan dinosaurus masih hidup. Gitu. Kita lanjut sekarang ke film produksi Walt Disney Animation Studios. Ada dua yang mau gue kasih di sini, yaitu Meet the Robinsons sama Big Hero 6. Untuk Meet the Robinsons, ceritanya adalah tentang seorang anak yang jenius, tapi dia juga adalah seorang anak yatim piatu. Dan dia itu pingin banget punya keluarga. Sedangkan Big Hero 6 adalah sebuah film tentang hero, seorang remaja jenius dan beberapa teman sekolah atau teman kuliah kakaknya yang merupakan mahasiswa saintek, dan mereka ini jadi superhero. Untuk Big Hero 6 ini, waktu pertama kali nonton gue nangis. Tapi pas kedua dan ketiga kali enggak. Jadi film ini tuh kurang bisa memberikan efek yang sama yang diberikan oleh The Lion King. Itu makanya gue taruh di honorable mentions. Tapi terlepas daripada itu, film ini tetap enjoyable untuk ditonton karena gue suka banget Baymax. Gue merasa gue butuh Baymax. Dan itulah akhir dari honorable mentions gue di video ini. Kalau kalian gimana? Ada nggak film-film animasi yang udah bikin kalian nangis? Atau kalian punya nggak pendapat tertentu tentang film-film yang tadi udah gue sebutkan di video ini? Silahkan bagikan cerita kalian di kolom komentar. Kalau misalnya kalian mau video ini ditonton oleh lebih banyak orang, silahkan pencet tombol like, atau kalian juga bisa bagikan ke orang-orang yang mau kalian kasih rekomendasi film-film animasi yang bisa bikin nangis. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai di ujung ini, dan selamat melanjutkan aktivitas kalian. Sampai jumpa.